Oke, balik lagi sama gue SC Trade. Sekarang kita mau lihat untuk outlook mingguan kita. Tapi sebelum melihat mingguan, kita mau lihat dulu 3 bulan. Sebenarnya kita untuk di struktur kita ada di mana sih? Oke ya, kalau misalnya kita lihat bulanan untuk per euro USD, kita dapat monthly break di sini. Terus ini adalah pergerakannya seperti ini, impuls koreksinya. Kemudian kita bikin yang namanya structural pullback. Ini ada di 3 bulan chart ya. Terus kemudian kita dapat break seperti ini, and then bosnya di sini ya. Kita dapat bos di sini. Jadi ini adalah bullish range kita di dalam 3 bulan time frame. Ya, kalau misalnya mau lihat untuk order blocknya itu ada di sini. Karena dia adalah turunan, diambil liquidity, kemudian dia break dengan kuat gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya mau lihat refine-nya, ini yang di sini. Oke, sebenarnya itu aja 3 bulan. Sudah selesai dari itu, kita lihat mingguannya. Kalau ngomongin secara mingguan, sebenarnya kita masih beres nih ya. Kita udah ambil seperti ini, break atas, and then kita break bawah. Jadi untuk mingguan seperti ini, strukturnya, kalau kita lihat order blocknya di tempat yang lebih tinggi yaitu bulanan, kita ada order block di sini. Kenapa di sini? Karena dia ambil liquidity dulu ya, ambil liquidity di candle sebelumnya, terus dia break. Dan ini sebenarnya imbalance-nya. Kalau misalnya kita lihat secara mingguan pasti ada imbalance di sini. Kalau misalnya lihat yang ini, oh ini juga ada. Jadi ya kemungkinan daerah untuk putar balik atau reversal di daerah yang sini. Kalau menurut gua sendiri. Oke. Ini juga bagus sebenarnya. Tapi ini sebentar lagi juga termitigasi ya. Jadi antara ini boleh atau ini. Ini ekstrimnya. Oke, kalau kita lihat di mingguannya. Ya, ini and then bikin turunan gila, bagus. Kemudian yang ini satu lagi, diambil liquidity and then break ke bawah. Jadi ini juga tempat yang bagus untuk bikin ini. Tapi di sini nggak ada ininya. Ya, order block yang bagusnya nggak ada. Jadi ya, kita lihat lagi ya. Dalam daily. Oke ya, gue udah benerin untuk strukturnya. Ini masih lama banget punya. Jadi kita pertama kali dapat break. Ini di sini ya, sebelum kita dapat koreksi, and then break di sini karena dia bullish close. Kemudian di ini weak break, lalu dia bikin koreksi. Jadi ini adalah koreksinya, structural correction, structural pullback ya. Lalu di sini kita dapat break lagi. Setelah dapat break lagi, kita punya namanya SND zone, yaitu di sekitar yang ini. Ya, satu yang ini, kemudian 2, 3 itu yang di bawah. Kalau misalnya kita lihat order blocknya di tempat yang lebih tinggi, lebih jelas. Ya, ini unmitigated wick, kemudian di sini satu lagi. Ya, ini lebih jelas seperti ini. Oke, jadi ada kemungkinan untuk di sini lanjut naik, kalau nggak di area yang ini. Ya, so kita lanjut di 4 jam. 4 jam sama strukturnya, tapi untuk koreksinya beda. Ya, koreksi terakhir kita dapat di sini 4 jam. Kemudian kita break, pullback, and then ini adalah tempat yang bagus di 4 jam. Ini dia ambil liquidity yang bagus, kemudian di sini adalah tempat dia naiknya. Ya, kalau misalnya lihat di daily tadi tempat yang ini ya. Jadi di sini sebenarnya gue masih berharap dia turun, tapi karena kita udah masuk di 50% dari strukturnya, kita bisa ada kemungkinan untuk naik. Dan ya bagus aja sih kalau naik, nggak ada masalah. Tapi harus diingat, sebenarnya kita masih ditahan sama yang ini strukturnya, ya. Ya, kalau kita lihat di 1 jam, ini adalah struktur terakhirnya, ini adalah koreksinya, ini impuls, and then dia ambil koreksinya. Ya, ambil koreksi di sini terambil. Kemudian kita dapat break yang bagus. Kemudian kita baru ambil koreksi pertama kali itu di sini. Setelah ambil koreksi, semua liquidity udah diambil. Kita namanya weak break di sini. Kemudian kita bisa ambil konfirmasi buat ambil turun. Tapi ini karena news, gua nggak ambil. Jadi kita masih ada lawan, yaitu 1 jam punya struktur. Tapi ingat, kita selalu ikutin untuk time frame yang lebih besar. Ya,
secara konteks besar kita ikutin time frame yang besar, tapi untuk entry-nya kita ikutin time frame yang lebih kecil, gitu ya. Ini 1 jam break, bos. Kemudian di sini sudah tidak ada lagi, oke? Jadi ini adalah yang menahan di sini. Kalau misalnya ini kita bisa break, kita bisa dengan PD bakal hajar ini punya liquidity, oke? Kemudian kita mau masuk, ya untuk entry-nya gimana? Kita ngomongin entry ya. Tadi gue ada rencana buat entry di sekitar yang ini. Tapi karena ini masih jam Asia, kita masih biarinin dulu ya. Apalagi di sini kita nggak ada liquidity yang jelas. Jadi di sini mungkin kita dapat 1 minute liquidation, kemudian baru masuk ke sini, daerah yang ini. Buat kita bisa ambil entry, naik ke atas. Oke, kalau enggak, ini kan struktur 5 menit. Kita kalau lihat 15 menitnya, ini adalah liquidity pertama kita. Terus kita bisa ambil seperti ini. Kemudian kita ambil yang ini punya, karena dia ada imbalance-nya di sini ya. Kenapa ambil yang ini? Karena sekali lagi harus ingat kita udah di 1 day punya 50% struktur. Jadi ada kemungkinan aja kita bisa lanjut naik, and then kita bisa target atas ini. Oke ya. Ini kita lihat sekali lagi. Sorry. Ya, 1 day kita udah nyentuh 50%. Tapi di sini kalau kita mau lihat di 1 day, kita belum ada konfirmasi. Kecuali kita lihat di 4 jam. Ini kita udah ada konfirmasi nih, oh nih bullish candle yang kuat. Jadi ada kemungkinan kita lanjut naik. Kita ikutin yang sejalan dengan higher time frame kita. Oke, itu aja untuk Euro USD. Kita lihat untuk GU, apa kabar? Kita lihat lagi juga sama ya, 3 month. Biar kita nggak ini beda-bedain. Kita lihat untuk 3 month kita udah nyampe di order block yang bagus. Ya, order block yang bagus. Kemudian ini adalah bosnya karena kita udah ambil liquidity, and then kita break ke bawah ya. Tapi kalau mau ngomongin di sini nggak ada liquidity-nya, kita mungkin lihat strukturnya yang sesuai di sini aja ya. Ini liquidity di monthly. Oke, kita udah ambil liquidity di monthly. Kemudian untuk order blocknya yang bagus ternyata di sekitar yang ini. Ini 1 monthly order block. Tapi untuk warnanya gue nggak setuju. Lebih gelap. Oke, ini order block bulanan, kita masukin aja ke sini nggak apa-apa, soalnya sama ya. Bulanan kita udah ambil, and then turun. Weekly-nya juga sama, ya, and then turun seperti ini. Oke, jadi bulanan bearish, weekly kita bearish, kemudian sebenarnya tinggal kita tunggu bearishness dari weekly atau bulanan. Itu udah bagus banget karena di sini kalau kita lihat ini pergerakannya udah bagus, dia udah bikin liquidity di banyak tempat ya. Selalu dari kita dapat bos, kita bikin liquidity lagi atau namanya flow. Di sini flow, kemudian ini break atas. Break atas gunanya buat apa? Supaya di sini makin banyak ordernya. Setelah makin banyak order kita bisa break, kemudian kita lanjut turun seperti ini. Kita cari tumpukan order yang ada di market ya. Terus kemudian kita lihat di 4 jam. Or daily dulu. Tadi belum daily ya. Nah, di daily kita masih break ke atas, kemudian untuk liquidity-nya ada di sini pertama. Majornya di sini ya. Jadi gue berharap kalau misalnya untuk GU turunnya lebih dalam. Ya, paling nggak sampai sini. Atau sinilah. Ya. Sini ada order block yang bagus. Kelihatannya, coba kita lihat. Oh, udah termitigasi ya sama yang ini. Jadi kita skip. Udah nggak ada lagi sih. Paling kalau misalnya mau lihat ininya, lihat coba tinggian ya.
Dari sini paling ini unmitigated wick ya, ini nih. Nah kalau dari yang sini kita coba lihat daily. Nah di sekitar ini jauh. Di daily udah nggak ada tempat lagi sih sebenarnya kelihatannya ya. Atau oh iya di sini nih. Lihat lagi weekly zone. Oh masih belum nih kayaknya. Coba lihat ya, low-nya ada di 913, high-nya ada di udah termitigasi. Jadi paling kita bisa lihat ininya, wick-nya aja ya. Wick-nya ada di nah sekitar ini ya. Oke, ini aja untuk daily-nya. Tapi kita harus ingat juga di 4 jam kita sebenarnya strukturnya yang ini di 4 jam. Oke, trade setiap time frame beda-beda karena di tiap time frame punya tujuannya sendiri-sendiri. Kita kalau misalnya nggak bisa ikutin di daily punya, kita bisa ikutin 4 jam punya, nggak ada masalah. Oke, di 4 jam udah bagus banget sebenarnya. 4 jam break di sini. Kemudian pertama kali bikin struktural pullback di sini. Kemudian kita udah nyampe 50% dari struktur, kemudian udah dapat order block. Kemudian di sini udah dapat COB juga, COB yang bagus. Kemudian kita bisa ambil entry di sekitar yang ini nih harusnya. Ya. Ambil entry, naik, stop loss kalau mau aman di bawah yang ini. Ya, kenapa yang ini? Karena ini yang bikin liquidity-nya. Ya, mungkin ada order tersisa, dia masih bisa lingering di sini. Oke, kemudian kita target atas 5R, 6R, sekitar itu ya. Kalau mau trade mudah, simple begini aja. Kita tahu dulu untuk strukturnya, tahu konteksnya market mau arah kemana, trennya bagaimana, baru kita trade sesuai dengan trennya. Walaupun kita nggak sesuai dengan tren yang di dalam atau di dalam lower time frame, tapi kita tetap sesuai dengan yang ini dan juga kita udah ada konfirmasi nih di tempat sesuai dengan time frame-nya. Kemudian di sini ya kalau kita lihat di dalamnya lagi, ini breaknya ya, breaknya parah. Kemudian di sini ini paling jadi halangan kita untuk jadi bullish sekarang. Jadi kalau misalnya mau ambil TP, sebenarnya di sini dulu lebih ambil TP, ambil aman. Habis itu kalau misalnya di sini dia kasih konfirmasi buat lanjut turun, silahkan ambil lanjut turun. Gak ada masalah karena di 4 jam sebenarnya masih ada order block lain ya di bawah sini. Oke, itu aja untuk di 4 jam. Kita lihat 15 menit yang ramai banget. Kayak 15 menit order block udah bikin ini, kemudian dia break. Atau kita lihat 1 jam aja deh ya, rame banget serius, bete banget. Ya, 1 jam gimana? 1 jam ceritanya? Sebenarnya sama ya, ini yang pertama kali ambil liquidity kelihatannya yep. Low-nya ada di 506 ya, diambil liquidity and then dia lanjut naik ya. Coba kalau kita lihat di sini sebenarnya ini arti struktur 1 jam juga sama nih, struktur 1 jam sebenarnya sama, masih bullish juga di sini sampai sini karena pas di sini belum ambil liquidity sama sekali. Ini inside bar turun, ini turun, ini udah ambil liquidity ya. Yalah kalau udah ambil ya udah, kita jangan bikin pusing. Kita lihat ini aja karena udah ambil liquidity di sini ya. Ini adalah breaknya di 1 jam. 1 jam break, kemudian kita break lagi setelah ambil liquidity ini di sini. Oke, karena udah ambil liquidity, kita bisa ambil strukturnya di 1 jam ini seperti ini.
And then jadi kalau misalnya kita udah sampai sini, kita bisa ambil trade untuk bearishness lagi ya. Kalau dapat konfirmasi, sekali lagi kita butuh konfirmasi. Kenapa? Karena ini lawan tren dari daily punya struktur atau 4 jam ya. Ini strukturnya kalau misalnya mau lihat gampang, mundurin aja. Strukturnya udah jelas. Ini begini. Dan di sini sebenarnya bisa kapan aja lanjut naik sampai ke atas sana ya. Lanjut untuk AU kita biarinin aja. Untuk nah ini gold nih tadi nih. Ya. Sih. Kalau kita lihat lagi dalamnya. Oke. Ini tadi gue udah send di Discord ya. Ini kita 5 menit struktur. Kemudian turun, kita udah kena di 5 menit order block, kemudian kita dapat sweep, habis itu kita dapat COB. Ini di 5 menit punya time frame. Kemudian kalau kita lihat di sini 1 jam, 1 menit, kita udah dapat choknya, kemudian udah lihat juga untuk order blocknya yang bisa bikin pergerakan bagus ya. Jadi kita lihat di sini pergerakan bagus mulai dari sini karena dia mulai impulsnya di sini. Jadi kita bisa ambil entry di sini. Kalau mau nggak aman atau mau lebih resiko, mainnya bisa ambil di sini. Kenapa? Karena ini yang mulai pushnya. Jadi ini liquidity-nya berada di sini. Kemudian ya seperti itu, lanjut naik. Oke. Kalau misalnya mau lebih aman silahkan di sini. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Ya suka-suka. Ya jadi ini harusnya incer adalah yang dia incer 5 menit high ya di sini. Oke, kita sekitar 9R, 10R gitu ya. Oke, bagus. Kita lihat untuk daily punya XAU. Ya agak berantakan, sorry. Emang begitu orangnya. Kita lihat dari bulanan dulu. Ya, bulanan udah jelas ya. Kita dapat break di sini. Ini apa sih? Kita dapat bulanan break di sini. Kemudian kita sudah ambil liquidity yang ada di sini, and then harusnya kita bisa lanjut naik kalau misalnya marketnya mau. Kalau misalnya nggak mau, kita udah tahu di sini ada order block yang bagus. Ya, flow-nya ada juga jelas. Kemudian bisa bikin break. Jadi ini ada tempat bagus, di sini ada tempat bagus juga. Dan next, weekly ya. Ini weekly punya struktur karena agak cukup dalam dari sini sampai sini. Terus ini adalah weekly punya liquidity, kemudian udah masuk ke POI pertamanya, and then lanjut naik. Tapi pas lanjut naik ini nggak bisa sampai break, jadi ada kemungkinan kita lanjut turun sampai sini dulu buat ambil order, atau di sini buat ambil order sekali lagi, ambil order kemudian baru lanjut naik. Atau kalau misalnya nggak kuat juga bisa turun lagi sampai sini. Ini break karena di sini pasti ada tumpukan order lagi. Tumpukan order retail gitu ya, bukan institusi, bukan bank. Ya tapi kalau misalnya mau lihat harganya pergerakan seperti ini harusnya sih bank sih ya. Kita harus tahu dulu siapa yang kontrol market. Yang kontrol market itu bank, institusi. Jadi kita ikutin mereka. Kita tahu kalau misalnya pergerakan candle mereka yang besar-besar seperti ini. Kalau bukan news, bukan masalah apa, ini bank yang gerakin harga. Jadi kalau misalnya kita udah tahu yang backup kita adalah bank dan institusi, kita harusnya ambil trade sesuai dengan mereka. Karena mereka yang gerakin market. Kenapa harus dilawan? Pertanyaannya. Oke, kita lihat daily. Daily udah break ya di sini, tapi kalau misalnya lihat di sini nggak ada yang namanya liquidity, so kita masih pakai struktur yang awal. And then untuk POI-nya yang di bawah sini. Oke, kalau misalnya lihat yang ini udah bikin break sih, jadi ada kemungkinan buat lanjut turun dulu. Ya lanjut turun, ini nggak kuat juga mungkin. Terus baru lanjut turun sini, POI, and then baru di sini dia bikin shock, lanjut naik. Itu kemungkinan yang gue bisa lihat.
Kita lihat di 4 jam ya. Lihat 4 jam. 4 jam punya. Ini konfirmasi, kemudian dia nggak ambil liquidity, and then break lagi. Setelah break lagi, ini ambil liquidity pertama. And then break di sini. Setelah break di sini, kita harusnya bisa dapat 4 jam bullish struktur. Ya, dari mana? Dari low-nya yang bisa bikin break sampai paling high-nya setelah bikin koreksi ya. Kita lihat koreksinya mulai dari sini. Ya, setelah koreksi mulai, kita harus tahu juga order block di 4 jam. Kalau misalnya kita nggak bisa lihat atau mau lihat yang lebih mudah, bisa ke daily. Order blocknya lebih mudah di mana? Di sini. Kelihatannya ya. Satu di sini. Order block daily. Nggak usah pusing atau 4 jam. That's it. Jadi kalau misalnya turun nggak ada masalah. Sampai di sini baru kita lanjut naik. Oke, ini kita boleh ambil. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oke. Oke ya, kita lihat di 15 menit. 15 menit atau time frame kecil sebenarnya mau ngomong bullish juga kagak bullish ya. Tapi maksudnya ini adalah flow yang masih nahan. Ya, kenapa gue berani ambil sini? Kita lihat ya. Ini. Kenapa ada yang namanya order flow di time frame yang lebih kecil? Kenapa ada yang namanya liquidity? Kenapa harus ikutin struktur? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang pertanyaan normal kita trader. Kenapa harus ikutin ini itu? Kita lihat di sini. Ya, ini 15 menit break. Setelah break kita ambil liquidity. Setelah ambil liquidity kita break lagi, tapi di sini hanya wick. Jadi terusnya di sini baru break benar ya. Jadi untuk low-nya, high-nya di mana? Tunggu dia ambil namanya liquidity. Ya, pertama kali ambil liquidity itu di sini harusnya. Tapi ini bukan cuma ambil liquidity, ini break. Jadi di sini adalah 15 menit shock. Oke, 15 menit shock sampai di mana? Sampai di paling bawah sini. Ya, karena di sini seperti ini bentukannya. Nah, jadi udah ambil liquidity. Jadi dari high sampai low. Ini adalah 15 menit struktur. Seperti ini. 15 menit struktur. Setelah tahu 15 menit struktur, kita butuh tahu yang mana 15 menit order block. Sekitar inilah kira-kira ngomongnya ya. Gua nggak gimana jelas, biarinin aja. Nah, setelah itu kita boleh lihat di time frame yang lebih kecil. Ini walaupun lebih beresiko mainnya, kita bisa ikutin time frame yang lebih kecil, punya struktur dan juga order flow. Order flow buat apa? Order flow itu sebenarnya adalah liquidity yang nanti akan diambil oleh 15 menit atau higher time frame-nya supaya kita bisa lanjut pergerakan di 15 menit. 15 menit tujuannya kemana? Ke bawah. Ini semua jadi liquidity. Ya, ini kita pasang order, pasang entry, pasang SL, pasang order, pasang entry, pasang SL, semuanya nanti. Kalau misalnya ini naik, kita terus pasang terus kan? Ini semua bakal jadi liquidity buat 15 menit punya move. Oke, itu penjelasan mudahnya. Gue harap kalian ngerti. Oke, jadi ini 15 menit punya. Ya, 15 menit punya struktur. Iya. Ini berjalan dengan mulus saja. Kita lihat nanti bakal gimana ya. Yang pasti. Kalau misalnya mau ngomongin manage trade gimana caranya, setelah kita udah tahu ini kita break and then kita entry di sini. Ini break secara struktur besar, kita bisa stop loss-nya di
break even ya. Ini 1 menit break sesungguhnya ya. Ini kenapa gue entry lebih agresif, karena kita udah sampai di 5 menit order block. Kita bisa entry lebih agresif daripada yang seharusnya. Kalau misalnya nih di tengah-tengah entah di mana, kalian lebih tunggu konfirmasi seperti ini, lebih kuat ya. Entry agresif, kemudian pas di sini break yang ini kita udah bisa bikin BE ya. Stop loss kita taruh di atas sini. Kenapa? Karena kita ada account juga untuk komisi. Atau kalau misalnya mau di sini untuk break evennya boleh ya, seperti itu. Oke, ini aja dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanya. Kalau misalnya kalian menganggap konten ini berguna buat kalian dan juga merasa gua bisa membantu kalian dalam perjalanan trading kalian, silahkan follow gua. Gua akan selalu kasih konten-konten gratis seperti ini. Yang pasti semuanya udah gue tes dan juga ya at least bakal membantu kalian bagaimana cara berpikir tentang market lebih benar. Oke, jadi itu aja dari gue SG Trade, gue sign out.